Iya, ini baru aja usai pertandingan Timnas Indonesia U20 menghadapi Moldova U20. Ini pertemuan kedua, skor akhirnya 0-0 teman-teman. Oke, sebelum kita bahas jalannya pertandingan ini, aku harapkan teman-teman sudah melihat video pertemuan pertama Timnas Indonesia U20 ketika menghadapi Moldova U20. Mengapa? Karena di video pertama teman-teman kurang lebih ada beberapa poin yang aku bahas terjadi di pertandingan ini ketika Marcelino Ferdinand tidak bermain di babak pertama ataupun di babak kedua, ya kurang lebih tidak begitu banyak bisa menghasilkan sesuatu bagi Timnas Indonesia. Efeknya kerasa banget terhadap permainan Timnas Indonesia. Oke, itu nanti kita bahas lebih jauh teman-teman. Oke, ada salah satu tayangan ataupun ya footage yang menarik pada saat pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Moldova U20 teman-teman, yaitu terkait tentang papan formasi yang digunakan oleh Timnas Indonesia U20 bersama Sintayong. Jadi aku kasih tunjuk dulu gambarnya teman-teman. Nah, di sini terlihat Timnas Indonesia menggunakan pola 1-3-4-3. Nah, tetap identitas Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia U20 selama training center di Turki teman-teman tetap mempertahankan pola 3 back. Artinya dengan terus menggunakan pola 3 back teman-teman dan di dalam lapangan, apa yang terjadi tentunya sangat dinamis. Tetapi ide dasarnya dulu kita pahami teman-teman. Dengan terus menggunakan taktik 3 back dari satu pertandingan ke pertandingan berikut terus-terusnya teman-teman, artinya apa? Coach Sintayong ingin memperkuat, ingin mempertegas bahwa taktik 3 back merupakan taktik yang akan digunakan seterusnya Timnas Indonesia U20 bersama Coach Sintayong teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu hal yang patut teman-teman ketahui. Oke, kita lihat line up dari kedua tim. Di atas kertas dari grafis taktikalnya Antv teman-teman, Indonesia menggunakan 4-3-1-2, tetapi dari papan formasi yang digunakan oleh Coach Sintayong jelas Timnas Indonesia menggunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1 teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara tentang Moldova, mereka menggunakan pola 4-4-2 tetapi dinamis teman-teman. Ketika tanpa bola, Moldova akan merubah pola menjadi 5-4-1. Pemain yang aku apresiasi teman-teman sepanjang permainan, gila pemain Moldova ini menurut aku, pemain nomor 20 Morojan. Nah, pemain nomor 20 ini ketika Moldova melakukan serangan, dia pun ikut di sektor kanan, ikut melakukan penyerangan teman-teman. Tetapi ketika Moldova tanpa bola akan berubah menjadi 5-4-1, Morojan ini pun ikut turun ke belakang menjadi bek kanan tambahan untuk Moldova. Sepanjang pertandingan, ketika Marcelino Ferdinand pun dimasukkan di babak kedua, menyisir sektor kiri permainan Timnas Indonesia, otomatis akan berjumpa dengan Morojan. Nah, di momen tersebut Morojan berhasil ya tidak memberikan begitu banyak ruang bagi Marcelino Ferdinand. Dan pada akhirnya di akhir-akhir pertandingan, Marcelino Ferdinand pun berpindah posisi ya untuk bermain di sektor kanan beberapa kali ya teman-teman ya. Itu merupakan salah satu langkah cerdas menurut aku dari Moldova yang sudah membaca permainan dari Timnas Indonesia. Oke, kita bahas dulu pertama yang ingin aku sampaikan teman-teman. Moldova di pertandingan ini berbeda banget dengan Moldova di pertemuan pertama. Kalau pertemuan pertama lebih sedikit berani ngepres, lebih berani untuk menekan, keluar dari area tengah lapangan teman-teman. Sedangkan di pertemuan kedua ini menunggu di area tengah lapangan untuk mempertahankan struktur rapat padu padat. Otomatis Timnas Indonesia akan lebih banyak menguasai bola. Dan itu juga terlihat dari ball possession yang dikeluarkan oleh lapang bola teman-teman. Dominasi yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Timnas Indonesia. Ketika Timnas Indonesia mendominasi permainan dengan ball possession dan Moldova bermain bertahan ataupun lebih banyak menunggu memanfaatkan transisi counter teman-teman, Moldova permainannya otomatis yang diandalkan oleh pemain-pemain Indonesia yaitu kreativitas dari pemain-pemain Timnas Indonesia itu sendiri. Di pertandingan ini khususnya babak pertama teman-teman, Coach Shin beberapa waktu yang lalu katakan bahwa harapan Coach Sintayong ingin pemain-pemain yang ikut training center ini ataupun pemusatan latihan teman-teman mendapatkan menit bermain. Oleh karena itu ada beberapa pemain baru lah ya dimainkan ataupun masuk di line up
tim di pertandingan ini kalau kita bandingkan dengan pertemuan pertama menghadapi Moldova. Dan kalau kita compare teman-teman, tentunya nggak begitu luar biasa. Contoh, aku nggak mau menyebutkan nama teman-teman, karena pemain muda ketika diberi menit bermain lebih banyak teman-teman akan terus berkembang, baik itu dari visi dan misinya. Kita lihatlah, ada beberapa pemain pada saat build up serangan, penguasaan bola yang luar biasa dilakukan oleh timnas Indonesia, salah passing, kemudian salah kontrol, kemudian under pressure, cepat panik. Nah, itu dia. Dan ini menjadi salah satu PR bagi pemain-pemain kita yang sudah aku jelaskan berkali-kali, dan ini juga sudah dijelaskan oleh Evan Dimas, bahwa pemain-pemain kita kalau misal menghadapi tim superior, ketika ditekan sedikit aja, walaupun pada pertandingan ini Moldova tidak begitu agresif melakukan penekanan teman-teman, cepat panik. Dan itu ada beberapa di awal-awal pertandingan akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tentu itu tidak bisa harusnya terjadi teman-teman. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan elementer sempat terjadi di pertemuan pertama Indonesia menghadapi Moldova, dan itu terulang di pertemuan kedua ini. Syukurnya Moldova tidak secara klinis dan bagus juga dari sisi memanfaatkan peluang, lebih bermain pragmatis, lebih bermain menunggu Moldova teman-teman. Kalau kita berkaca ketika tampil di turnamen resmi misal Piala Asia, Piala Dunia U20 teman-teman, hal-hal seperti itu nggak bisa harusnya terjadi lagi teman-teman, karena tim yang akan dihadapi tim yang tentunya lebih kuat dan lebih matang dari sisi permainan. Itu menjadi salah satu hal yang perlu kita cermati. Selanjutnya teman-teman, build up timnas Indonesia pada saat pemain-pemain yang biasanya tidak dimainkan kemudian dimainkan di pertandingan ini teman-teman, sulit untuk bisa memberikan progresif passing ke depan. Lebih cenderung bermain untuk melebar ke kiri, kemudian sudah sampai ke kiri balikkan lagi ke belakang, kemudian ke kanan lagi. Dan ini kenapa? Inilah ya, kalau kita bicara tentang membongkar pertahanan rapat dari suatu tim, ataupun di momen ini Moldova, mereka menggunakan konsep rapat padu padat teman-teman. Jarak antar pemain mereka ketika defense itu rapat banget untuk menghindari pemain-pemain Indonesia melakukan sirkulasi bola 1-2 sentuhan cepat seperti di pertandingan ataupun pertemuan pertama. Itu di pertandingan kedua ini teman-teman nggak diberi kesempatan oleh Moldova. Jadi belajar banget nih Moldova. Nah, di momen tersebut timnas Indonesia kita nggak memiliki pemain-pemain yang tinggi intelijensi ataupun kreativitasnya. Oleh karena itu akhirnya belok kiri belok kanan teman-teman. Nggak ada dari sisi progresif ataupun passing, sirkulasi bolanya menyusur di area tengah cepat teman-teman. Kalaupun misalnya timnas Indonesia mencoba memainkan bola-bola pendek dari sektor tengah teman-teman, cepat 1-2 sentuhan, itu pun cepat diantisipasi ataupun di ball recovery oleh pemain-pemain timnas Moldova. Mengapa? Karena mereka rapat, padu padat. Karena salah satu kunci pertahanan teman-teman yaitu rapat padu padat. Ketika sudah rapat padu padat, maka akan sulit bagi tim lawan untuk membongkarnya, kecuali kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh pemain yang bertahan tersebut. Di pertandingan ini konsisten banget Moldova untuk menjaga pertahanannya teman-teman. Yang ketiga, Moldova bermain bertahan, rapat padu padat, bagus banget teman-teman. Tapi jarang banget timnas Indonesia memancing pemain-pemain Moldova untuk keluar. Jadi timnas Indonesia berusaha untuk mengurung. Oke, itu nggak salah juga teman-teman. Tetapi jarang banget pemain timnas Indonesia untuk memancing mereka keluar dari posisinya. Bagaimana salah satu cara untuk memancing mereka keluar? Melakukan back pass. Baik itu ke posisi pemain belakang ataupun ke posisi penjaga gawang. Dan itu normal di era sekarang dilakukan oleh tim-tim Eropa. Contoh Man United, kemudian Man City, ketika mereka menghadapi tim parkir bus, cenderung pada akhirnya sering ke kiper memberikan passing-passing teman-teman. Jadi kiper pun dituntut untuk bermain proaktif, untuk bermain mampu membangun serangan teman-teman. Nah, di pertandingan ini ada beberapa kali dilakukan teman-teman, tetapi tidak mampu akhirnya menarik pemain-pemain Moldova untuk keluar dari posisinya. Jadi ini pelajaran sangat luar biasa tentunya bagi Coach Sintayong. Kalau misalnya kita tidak melakukan uji coba, kita tidak tahu akan terjadi seperti ini. Dan tentunya Coach Sintayong pun ketika sudah mendapatkan pengalaman menghadapi tim-tim parkir bus akan lebih tahu ke depannya teman-teman. Karena insting itu akan terbentuk sendiri seiring pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pelatih ataupun oleh tim tersebut. Kemudian di babak kedua dimasukkan beberapa pemain yang memiliki kreativitas teman-teman. Ada Marcelino, Arkan juga dimasukkan, Janadin Faris.
Kan kelihatan perbedaan teman-teman ketika pemain-pemain tersebut dimasukkan. Tetapi ketika pemain-pemain tersebut dimasukkan, akhirnya karena yang kita sampaikan tadi, kekonsistenan, kemudian disiplinnya pemain-pemain Moldova untuk menghentikan pemain-pemain tersebut, akhirnya membuat timnas Indonesia pun nggak mampu menciptakan gol. Di samping memang timnas Indonesia ada beberapa kali mendapatkan peluang, tetapi secara klinis tidak mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadi gol. Ini yang udah kita bahas sebelumnya. Kalau kita bicara di level-level Piala Asia, Piala Dunia, teman-teman, kalau ada peluang-peluang sedikit, ya itu harus memang dikonversikan untuk menjadi gol. Tadi ada 2-3 peluang matang, harusnya bisa setidaknya 1-2 gol, teman-teman. Nggak bisa dieksekusi dengan luar biasa. Dan tadi sempat yang menarik menurut aku disampaikan oleh komentator Bung Erwin, teman-teman, bahwa ini bayangkan saja teman-teman, Marcelino Ferdinand main luar biasa, Djanadin Faris main luar biasa. Dua pemain tersebut, kita kasih contoh dua pemain itu aja teman-teman, itu diberi menit bermain oleh klubnya. Marcelino di Persebaya, Djanadin Faris di Persis Solo. Kebayang nggak teman-teman, kalau misalnya pemain-pemain lain ketika bermain di klub diberi kesempatan untuk mendapatkan menit bermain banyak? Kebayang nggak itu? Kebayang. Tentunya akan banyak menghasilkan pemain-pemain seperti Marcelino, Djanadin Faris, dan lain-lainnya. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman. Semoga teman-teman suka. Bye.